Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Ihya Ulumuddin, kitab Adabit Tilawah, adab-adab membaca Al-Quranul Karim. Ini memasuki pasal bab yang pertama. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-babul awwalu fi fadlil Qur'ani wa ahlih. Bermula bab yang pertama itu pada menyatakan keutamaan Quran dan ahlinya Quran. Ahlinya Quran maksudnya orang yang selalu baca Quran, mentadabburinya, berusaha untuk memahaminya dan mengamalkannya. Wa dhammil muqassirin, dan tentang celaan terhadap orang yang muqassir, taksir, lalai fi tilawatihi, dalam membacanya Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, fadilatul Quran, keutamaan Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qara'al Qur'ana summa ra'a anna ahadan, barang siapa yang membaca ia akan Al-Quran, summa ra'a, kemudian melihat ia, meyakini ia, anna ahadan, bahwa sungguh seseorang itu, utia, telah diberikan akan dianya seseorang, afdala mimma, akan yang lebih utama dari apa yang telah diberikan akan dia, faqadis tasghara, maka sungguh telah menyepelekan ia, menganggap kecil ia, ma'addamahullah, akan sesuatu yang mengagungkan akannya oleh Allah Ta'ala. Kita membaca Quran, kemudian kita punya keyakinan bahwa orang lain telah diberikan lebih utama yang dari apa yang kita diberikan. Orang banyak memiliki harta benda segala macam, kita cuma dapat Quran doang, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mempelajari Al-Quran misalkan, kita merasa yang lain yang lebih utama. Nah, ini kita dianggap telah menyepelekan apa yang telah Allah agungkan, karena Allah memuliakan Quran. Nah, utia, naib fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, afdala maf'ul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma min syafi'in afdala manzilatan indallah, tidak ada dari seorang yang memberi syafaat pun yang lebih utama, afdala naik kepada syafi', tidak ada dari syafi', dari pemberi syafaat yang lebih utama, manzilatan, nisbah kedudukan di sisi Allah, minal Quran, dari Quran. Jadi pemberi syafaat yang paling luar biasa itu Al-Quran. La nabiyun wala malakun wala ghairuh, tidaklah dianya si syafi' yang lebih utama, itu nabi, tidak pula malaikat, tidak pula selainnya. Sesuai dalam hadis yang lain yang masyhur, yang sering kita dengar, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kamu akan Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibih, karena Al-Quran pada hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada sahibnya. Nah, kemudian wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, lau kana al-Qur'anu fi ihabin, jikalau adalah Al-Quran itu dalam satu ihab. Ihab ini kulit yang tidak disama, kulit kering tidak disama, jadi keras dia karena masih ada lendir-lendirnya. Kalau kulit yang sudah disama, lembut. Lau kana al-Qur'anu fi ihabin, jikalau adalah Quran itu dalam satu kulit, ma massathun nar, niscaya tidak menyentuh akannya Quran oleh api. Jadi di sini terjadi tamsil. Bukan berarti kalau kita masukkan Al-Quran ke dalam tas kulit kemudian kita bakar, Al-Quran gak akan terbakar. Bukan begitu maksudnya. Jadi para ulama menafsirkan begini, Al-Quran yang sebenarnya kalam Allah, andaikan boleh Al-Quran itu bertempat dalam kulit, nah, kan nggak mungkin bertempat dalam kulit karena Quran di sini kalam Allah. Ya, andaikan kalam Allah bisa bertempat dalam kulit, ketika kulit itu disambar oleh api, Quran itu tidak akan terbakar. Bagaimana ini tasbih? Bagaimana lagi orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, memahami maknanya, kemudian dia amalkan, maka
jaminan Allah dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi tamsil di sini kan, bukan berarti nanti ketika ada terjadi kebakaran begitu Quran terbakar, jadi kita ragu tentang Quran, enggak seperti itu. Nah, itu maksudnya. Jadi hadis ketiga ini. Jadi hadis ketiga ini juga rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam Musnad. Kemudian oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Bermula seutama-utama ibadah umatku itu membaca Quran. Jadi ibadah paling utama itu baca Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu aslul ulum, sumber ilmu, pondasi, sumber ilmu yang paling penting dalam Islam ya Al-Quran. Karena itu menyibukkan diri dengan Quran itu lebih utama daripada kita menyibukkan diri dengan zikir-zikir yang lain selain Quran. Bahkan Al-Quran sendiri tanpa memahami makna pun kita baca saja sudah jadi zikir, beda dengan zikir yang lain. Jadi itu maksudnya. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aydan, Nabi juga bersabda, Innallaha azza wa jalla qara'a Taha wa Yasin qabla an yakhluqal khalqa bi alfi amin. Sesungguhnya Allah azza wa jalla qara'a, Allah telah membaca akan Taha dan Yasin sebelum menciptakan ianya Allah akan makhluk dengan 1000 tahun. 1000 tahun sebelum makhluk diciptakan Allah sudah membacakan Taha dan Yasin. Falamma sami'atil malaikatul Qur'an, maka manakala mendengar oleh para malaikat akan Al-Quran, qalat, berkata ianya para malaikat, tuba li ummatin yanzilu alaihim hadha. Berbahagialah, satu keuntungan yang besar bagi satu umat yang turun kepada mereka oleh apa turun oleh ini Quran. Nah ini malaikat berkata, sungguh berbahagialah satu umat yang Al-Quran ini diturunkan kepadanya. Wa tuba li ajwafin tahmilu hadha. Beruntunglah, kemenanganlah, tayyiblah bagi rongga-rongga. Maksudnya hati di sini. Bagi rongga-rongga yang membawa ia akan ini Al-Quran. Wa tuba li alsinatin tantiku bihadha. Dan beruntunglah, kebahagiaanlah bagi lidah-lidah yang mengucapkan ia dengan ini Al-Quranul Karim. Kemudian lanjut. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Bermula sebaik-baik kamu itu orang-orang yang mempelajari ia akan Al-Qur'an wa 'allama, dan mengajarkan ia akannya Qur'an. Ini kata Nabi, yang paling baik di antara kita yang mempelajari Al-Qur'an, sesudah mempelajarinya mengamalkannya, kemudian mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Kemudian dalam riwayat yang lain juga sering kita dengar bunyinya fadlul Quran ala sairil kalam. Kelebihan Al-Quran dibanding kalam-kalam yang lain kafadlillah ala khalqih. Seperti kelebihan Allah di atas makhluknya. Nggak bisa dibanding Allah dengan makhluk. Begitu juga Al-Quran nggak bisa dibanding dengan kitab manapun. Jadi nggak ada bandingannya. Nah itu. Ada juga riwayat Ibnu Mas'ud, khairukum man qara'al Qur'an wa aqra'ah. Sebaik-baik kamu orang yang membaca Quran kemudian membacakannya kepada orang lain. Artinya mengajarkan orang lain. Banyak banget hadis. Cuma di sini Imam Ghazali rahimahullah tidak menyebutkan semuanya. Ada juga lafadznya innalil hamilil Qur'an da'watun mustajabah. Sesungguhnya bagi orang-orang yang membawa Quran, maksud membawa Quran, menghafadznya, memahaminya, mengamalkannya itu da'watun mustajabah. Dia memiliki doa yang mustajabah. Bila dia berdoa maka doanya akan dikabulkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, berfirmanlah oleh Allah tabaraka wa ta'ala, man syaghalahu qiraatul Qur'an. Barang siapa yang menyibukkan akannya oleh baca Quran, an du'ai dari berdoa kepadaku, wa mas'alati dari meminta kepadaku. Artinya orang yang sibuk baca Quran hingga enggak sempat berdoa, enggak sempat meminta kepada Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? A'taituhu, niscaya aku berikan kepadanya afdala sawabis syakirin, akan yang lebih utama dari pahalanya orang-orang yang bersyukur.
Nah, jadi ini Syakirin di sini, tapi dalam riwayat yang lain afdalama u'tis sa'ilin. Aku akan memberikan kepadanya lebih utama dari apa yang aku berikan kepada orang yang meminta. Nah, jadi dengan baca Quran saja walaupun tidak berdoa, Allah akan memberikan, memenuhi kebutuhannya insyaallah taala. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salah satu yaumul qiyamah ala kasibim mim miskin aswada. Bermula 3 golongan pada hari kiamat itu sabit di atas kasib. Kasib itu namanya satu kumpulan. Ya, satu perkumpulan mujtama. Bermula 3 golongan pada hari kiamat itu berada di atas satu kumpulan daripada misik yang hitam. Misik yang sangat wangi. La yahuluhum. Hala yahulu artinya khafa, yang tidak membuat takut akan mereka oleh kegundahan, oleh kegoncangan. La yanaluhum hisabun, tidak mencapai akan mereka oleh hisab. Hatta yafragha mimma bainan nas, hingga selesai ya dari mama yang ada di antara manusia. Ada 3 golongan pada hari kiamat yang berada di atas misik, di atas kumpulan wewangian yang hitam, yang tidak membuat takut akan mereka oleh kegoncangan, kegundahan, tidak sampai kepada mereka oleh hisab, tidak dihisab hingga selesai ia dari apa yang ada di antara manusia. Ada 3 golongan orang-orang yang tidak akan dihisab oleh Allah dan tidak akan takut pada hari kiamat. Siapa saja? Nah, ini yaitu rajulun qara'al Qur'an, seorang laki-laki yang membaca ia akan Al-Qur'an ibtigha wajhillah, karena mengharapkan wajah Allah azza wa jalla, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bihi qauman, dan menjadi imam ia dengannya Quran akan satu kaum. Amma, mengimami ia dengannya Quran akan satu kaum. Wa hum bihi radun, dan padahal mereka kaum dengannya itu yang rela. Orang yang membaca Quran karena Allah kemudian menjadi imam terhadap satu makmum masyarakat, yang masyarakat itu senang dengannya, rela. Nah, karena kita juga dilarang menjadi imam terhadap masyarakat yang membenci kita. Ya, kemudian ta'liqnya apa? Footnote-nya, catatan kaki, nggak usah saya baca. Jadi hadis ini juga banyak dikeluarkan oleh para ahli-ahli hadis yang lain dalam kitab mereka. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ahlul Qur'an ahlullah. Bermula ahlul Qur'an itu ahlullah wa khassatuh, dan orang-orang yang khusus dengannya Allah. Jadi ahlul Quran di sini maksudnya hafadzatuh. Ahlul Quran orang yang menghafal Quran. Nah, orang yang senantiasa membaca Quran walaupun tidak menghafal, dan yang mengamalkan dengan isi Al-Quran. Nah, ini maksudnya ahlul Quran. Ahlul Quran ahlullah. Ahlul Quran itu orang yang selalu membaca, menghafal, mengamalkannya, itu ahlullah. Jadi ahlullah di sini maksudnya auliaullah. Itulah mereka para wali-waliullah. Wa khassatuh, dan orang-orang yang spesial dengan Allah, dekat dengan Allah. Ini idhofah tasyrif, kayak Baitullah misalkan. Ya. Jadi begitu. Ya, jadi ahlullah berarti ahlul Quran berarti orang yang menghafal Quran, selalu membacanya, memahaminya, mengamalkannya. Itu baru disebut ahlullah, auliaullah, orang yang khusus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya ini hati-hati manusia itu tasda'u, berkarat ia. Tasda'u, berkarat ia, kama yasda'ul hadid, sebagaimana berkaratlah oleh besi. Jadi besi berkarat kalau enggak dijaga baik-baik, hati juga berkarat. Ya, kemudian faqila ya Rasulullah, maka dikatakan orang, wahai Rasulullah, wa ma jalauha, apa itu penerangnya hati atau obatnya biar enggak berkarat apa? Faqala, berkata ianya Nabi, tilawatul Quran, membaca Quran. Biar hati tidak berkarat yaitu membaca Quran, wa zikrul maut, dan mengingat kematian.
Dalam lafaz yang lain ada juga tentang obat hati yang berkarat, yaitu istighfar. Nah, ketika ditanyakan wa majalauha, apa obatnya hati yang berkarat, Nabi berkata al istighfar. Ada riwayat seperti itu. Riwayat yang menyatakan membaca Quran juga bisa jadi penerang hati. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, lallahu, ini la fathah bukan huruf jar, lallahu asyaddu azanan. Sungguh bermula Allah itu asyaddu, lebih sangat, azanan. Jadi azanan artinya istimaan, bukan kuping. Artinya mendengar. Sungguh bermula Allah itu lebih sangat mendengar. Ila qari'il Quran, kepada orang yang membaca Quran, min sahibil qainati, dari pemilik kainat. Kainat ini seorang budak perempuan yang pintar nyanyi. Sungguh Allah itu lebih sangat mendengar kepada orang yang baca Quran daripada pemilik kainat. Ila kainatihi, kepada kainatnya. Bagaimana mengartikannya? Daripada pemilik seorang budak yang pintar menyanyi kepada budaknya. Orang yang memiliki budak, budaknya menyanyikan untuknya, boleh untuk mendengarkan nyanyian dari budak orang lain? Nggak boleh. Nah, jadi ini yang penting ketika seseorang memiliki budak, sangat perhatian tentunya mendengarkan nyanyiannya. Tapi Allah lebih mendengar, lebih perhatian kepada orang yang baca Quran. Nah, itu antara lain hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Lanjut. Sekarang Al-Asar, ini ucapan para sahabat. Qala Abu Umamah, Umamah. Qala Abu Umamah, Umamah al-Bahili, berkata oleh Abu Umamah al-Bahili. Apa kata Abu Umamah? Iqra'ul Qur'an, baca oleh kalian akan Qur'an. La taghurrannakum hadhil masahifil mu'allaqah. Jangan sampai menipu akan kalian oleh ini mashaf-mashaf yang digantungkan. Fa innallaha la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyiksa ia akan hati wa'a, hati yang mengandung ia akan Al-Qur'an. Wa'a, mengandung, memahami ia akan Al-Qur'an. Kata Abu Umamah ini, apa kata beliau? Iqra'ul Qur'an. Baca olehmu akan Qur'an, walaupun tidak semuanya, baca semudahnya, sebisanya. Wala taghurrannakum hadhil masahif. Jangan menipu akan kamu oleh ini mushaf-mushaf yang digantungkan. Jangan sampai mushaf itu hanya cukup digantungkan. Yang penting kita memiliki Quran yang banyak, bagus lagi, mahal lagi. Quran bisa ngaji sendiri. Kamu jangan ditipu oleh Quran yang digantungkan. Al-Quran itu baru bermanfaat ketika dibaca. Fa innallaha, sesungguhnya Allah itu la yu'adzibu. Allah tidak akan menyiksa akan hati wa Al-Quran yang mengandung ia akan Quran. Jadi maksud wa'a di sini hafadhah. Hati yang menghafal Quran, tadabbur, memahami dan mengamalkan. Nah itu. Hati yang tidak akan disiksa oleh Allah, hati yang menghafal atau selalu membaca, memahami dan mengamalkan. Kata Said Al-Murtada, faman hafidha al-fadhah, orang-orang yang menghafal lafadznya Quran saja, wa dhayya'a hududah, menyanyiakan hukum Quran tidak peduli dia, bahwa ghairu wa'in lah, itu tidak disebut orang yang wa'i terhadap Quran, enggak dianggap orang yang menjaga, menghafal Al-Quran. Nah, begitu. Qala Ibnu Mas'ud, berkatalah oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, iza aradtumul ilma, apabila kalian menginginkan akan ilmu yang sebenarnya, fa'asirul Quran, maka utamakan olehmu akan Quran, atau buka oleh akan Quran, atau bahas olehmu akan Al-Quran. Jadi dalam teks yang lain bukan asiru di sini, tapi fansiru, ibhasu artinya. Apabila engkau menghendaki akan ilmu, fa'asirul Quran, maka utamakan olehmu akan Al-Quran. Fa inna fihi ilmal awalin wal akhirin, karena sungguhnya dalam Quran itu ada ilmunya orang dahulu dan ilmunya orang belakangan. Waqala aidan, berkata ianya Ibnu Mas'ud pula, Iqra'ul Quran, baca oleh kalian akan Quran. Kenapa kalian harus membaca Quran?
Nah, jadi ikra'ul Quran maksudnya lazimkan olehmu akan Quran. Sering-seringlah membaca Quran. Fa innakum tu'jaruna alaih. Karena sungguhnya kalian itu akan diberi pahala di atasnya Quran. Bikulli harfin minhu wa asyara hasanah. Dengan setiap satu huruf darinya Quran akan diberikan pahala 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Ini sering kita dengar. Ama inni la aqulu. Ama, ketahuilah. Ama ini bukan amma. Ama, ketahuilah. Inilah aqulu, sungguhnya aku tidak mengatakan al harfu alif lam mim. Bermula satu huruf itu alif lam mim. Bacalah oleh kalian akan Quran karena kalian akan diberikan pahala setiap huruf yang kalian baca. Kalian perlu tahu alif lam mim itu bukan satu huruf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin al alifu harfun, tetapi alif itu satu huruf. Wal lamu harfun, lam itu satu huruf. Wal mimu harfun, mim itu satu huruf. Jadi hadis yang mirip-mirip begini banyak banget nih. Ada yang bismillah misalkan ba satu huruf, sin satu huruf, mim satu huruf dan seterusnya. Ada juga yang bunyinya aku tidak mengatakan alif lam mim zalikal kitab. Aku tidak mengatakan alif lam mim zalikal kitab itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, za satu huruf, lam satu huruf, kaf satu huruf dan seterusnya. Banyak riwayatnya. Yang kesimpulannya setiap satu huruf itu kita akan diberikan pahala atau 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian waqala aidan, berkata ianya Ibnu Mas'ud pula, la yas'alu ahadukum an nafsih illal Qur'an. Jangan bertanya oleh salah satu kamu tentang dirinya kecuali Quran. Jadi maksudnya begini. Jangan bertanya oleh salah satu kamu tentang dirinya kecuali Quran. Dia nggak usah bertanya apakah Allah mencintainya atau dia mencintai Allah. Apakah Rasul mencintainya atau dia mencintai Rasul. Semuanya bisa diukur dengan Al-Quran. Penjelasannya, fa in kana yuhibbul Qur'an wa yu'jibuhu fa huwa yuhibbullaha subhanahu wa rasulahu. Maka jika ada ianya seseorang itu mencintai akan Al-Quran, wa yu'jibuhu, kagum ia terhadapnya Quran, bahwa maka dianya orang itu yuhibbullah, dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan mencintai Rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana yubghidul Quran, jika ada ia itu benci ia kepada Quran, fahuwa yubghidullah, maka dianya orang itu membenci Allah subhanahu wa ta'ala dan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hadis ini kalau menurut tafsiran Syekh At-Tastiri, kan kita mendengar Syekh At-Tastiri, kata beliau begini, kata At-Tastiri rahimahullah, kata beliau dalam hadis ini kita bisa memahami tanda cinta Allah itu mencintai Quran. Alamatu hubbillah hubbul Quran, tanda kita mencintai Allah mencintai Quran. Wa alamatu hubbil Quran hubbun nabi, tanda kita mencintai Quran kita mencintai Nabi, karena Al-Quran datang melalui Nabi. Wa alamatu hubbin Nabi, tanda mencintai Nabi, hubbu sunnah, mencintai sunnah Nabi. Wa alamatu hubbiha hubbul akhirah, tanda mencintai sunnah, mencintai akhirat. Tanda mencintai akhirat, benci kepada dunia. Tanda membenci dunia, Allah yatanawala minha illa bulghah, kita tidak mengambil dari dunia kecuali secukupnya, cukup untuk kebutuhan kita. Qala Amr bin al-As, berkatalah oleh Amr bin As, kullu ayatin fil Quran darajatun fil jannah. Bermula setiap satu ayat dalam Quran itu satu derajat dalam surga. Makin banyak ayat yang kita baca, makin tinggi derajat kita di surga. Nah itu. Wa misbahun fi buyutikum. Bermula setiap ayat dalam Quran itu satu derajat dalam surga dan satu lampu fi buyutikum, di rumah kamu. Artinya makin banyak Al-Quran yang kita baca di rumah, makin terang rumah kita. Terang kenapa? Kasratil malaikah, terang karena banyaknya para malaikat. Para malaikat dikirim oleh Allah untuk menurunkan rahmat, untuk mendengar bacaan kita yang baca Quran. Nah, luar biasa. Waqala ayatan, berkata ianya Amr bin al-As pula, man qara al-Quran, barang siapa yang membaca ia akan Al-Quran, faqad udrijatin nubuwah, maka sungguh telah dimasukkan akan kenabian di antara lambungnya, dua lambungnya. Illa annahu, melainkan bahwa sungguh hal dan sya'an itu la yuha ilahi, tidak diwahyukan kepadanya. Orang yang baca Quran sebenarnya
sudah dianggap seperti nabi, begitu umpamanya. Seolah-olah dia sudah mendapatkan kenabian. Kalau cuma bedanya dia nggak akan mendapatkan wahyu. Artinya gini, yang menyebabkan nabi jadi rasul, jadi nabi, Nabi Muhammad jadi nabi, karena diberikan firman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan Al-Qur'an. Jadi kalau seseorang yang diberikan Quran selalu membacanya seperti seolah-olah dia nabi, ini seperti ya, seperti bukan nabi benaran. Dalam riwayat yang lain bunyinya begini, mangkara'a, barang siapa yang membaca sepertiga Quran, dia telah diberikan sepertiga kenabian. Membaca setengah Quran, setengah kenabian. Membaca 2/3 berarti 2/3 kenabian. Membaca seluruh Quran seperti diberikan kenabian seluruhnya kepada dia. Cuma masalahnya dia tidak mendapatkan wahyu. Nah. Dikit lagi. Qala Abu Hurairah, berkata oleh Abu Hurairah, innal baital ladzi yutla fihi kitabullah ittasa'a bi ahli. Sesungguhnya rumah yang dibacakan dalamnya rumah akan kitab Allah, ittasa'a, luas ia dengan isinya rumah. Luas ia dengan isinya rumah. Maksud luas apa maksudnya? Wa kasura khairuhu, dan banyaklah oleh kebaikannya rumah. Wa hadaratul malaikah, hadir kepadanya rumah oleh malaikat. Wa kharajat minhu syayatin, keluar dari rumah tersebut oleh syaitan-syaitan. Wa innal baital ladzi la yutla fihi kitabullah, sesungguhnya rumah-rumah yang tidak dibacakan dalamnya rumah akan Al-Qur'anul Karim, kitab Allah Azza wa Jalla, dhaqa bi ahli, menjadi sempit ia dengan isinya rumah. Maksudnya sempit, banyak masalah. Jadi walaupun bumi ini sangat luas, kalau kita banyak masalah, enggak tenang, pasti bumi ini terasa sempit, seperti orang bersalah, bingung mau lari kemana kan, selalu dikejar-kejar oleh Pak Polisi. Begitu juga rumah yang dibacakan Al-Quran terasa luas, damai, tenang. Walaupun kita mungkin cuma punya satu kamar sempit, tapi yang penting perasaannya. Makanya Abu Hurairah berkata, sungguhnya rumah yang tidak dibacakan dalamnya akan kitabullah Azza wa Jalla, zaqa bi ahlih, menjadi sempit ia dengan isinya rumah. Faqalla khairuh, sedikitlah kebaikannya rumah. Wa kharajat minhul malaikah, keluar dari rumah itu oleh malaikat. Wa hadarathu syayatin, hadir akannya rumah oleh setan, penuh dengan setan di dalam rumah. Akhirnya di rumah cekcok, berantem, banyak masalah, kagak ada habis-habisnya. Tapi ini udah mau habis dikit lagi. Lanjut berarti dikit lagi tanggung. Faqala Ahmad bin Hambal, berkatalah oleh Ahmad bin Hambal, Ra'aitullah Azza wa Jalla fil manam. Ini yang agak aneh dikit ya. Aku melihat akan Allah Azza wa Jalla dalam tidur. Faqultu, maka aku berkata, ya Rabbi, ya, wahai Tuhanku, ma afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribuna ilaik, apa itu yang paling utama yang mendekat dengannya oleh orang yang mendekat kepadamu? Apa hal yang terbaik yang diperbuat oleh seseorang untuk mendekat kepadamu? Qala, berkata ianya Allah, bikalami ya Ahmad, dengan kalamku ya Ahmad. Qala, berkata ianya Imam Ahmad, qultu ya Rabb, wahai Tuhanku, bifahmin au bighairi fahmin, dengan memahami atau tanpa paham. Qala, Allah berkata, bifahmin wa bighairi fahmin, dengan memahami atau tidak memahami. Memahami maknanya, memahami hukumnya. Tidak memahami sekalipun, kalau kita baca Quran tetap dapat pahala. Hadis nomor 1. Ibnul Jauzi, ini diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Manaqib Imam Ahmad. Kelebihan Imam Ahmad, enggak tahu kita ini. Banyak kayaknya yang menolak hadis ini ya. Bagaimana mimpi melihat Allah Subhanahu wa taala. Qala Muhammad bin Ka'ab al-Qaradhi, berkata oleh Muhammad ibnu Ka'ab al-Qaradhi, idza sami'an nasul Qur'an, apabila mendengar oleh manusia akan Quran dari Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, faka'annahum lam yasma'uhu qad, maka seolah-olah mereka belum pernah mendengar oleh mereka akannya Quran sama sekali. Kalau misalkan nanti orang mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Fudail bin Iyad, berkatalah oleh Fudail ibnu Iyad, yang bagi lihamilil Quran alla yakuna lahu ila ahadin hajat,
Sepantaslah bagi orang yang membawa Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran. Sepantaslah bagi hamilul Quran Allah oleh bahwa tidak adalah baginya kepada seorang pun itu hajat, tidak butuh kepada orang lain. Jadi hamilul Quran nggak boleh jadi peminta-minta. Wala ilal khulafa, dan tidak boleh juga punya hajat kepada para khalifah-khalifah. Faman dunahu, maka orang-orang di bawah khalifah juga. Wayam bagi antakuna hawaijul khalqi, dan sepantaslah bahwa adalah kebutuhan-kebutuhan makhluk itu kepadanya. Mestinya orang lain yang meminta tolong kepada dia, bukan dia yang minta tolong kepada orang lain. Waqala aydan, berkata ianya Fudail pula, hamilul Quran hamilu rayatil Islam. Orang yang membawa Quran itu sebenarnya orang yang membawa bendera Islam. Fala yang bagi ayyal hawa ma'amay yal hawa yalhu ayyal huwa, fala yang bagi ayyal huwa, maka tidak sepantaslah oleh bahwa lalai ia ma'amay yal huwa, bersama orang-orang yang yalhu, yang lalai ia. Orang yang membawa Quran sebenarnya membawa Islam, jadi nggak boleh lalai. Tidak sepantasnya dia lalai bersama orang-orang yang lalai. Wala yashuwa ma'amay yashu, dan tidak lupa ia bersama orang-orang yang lupa. Wala yalghuwa, dan tidak lalai ia, laga, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. La yalghawa, laga yalghuwa, dan tidak laga ia, tidak berbuat hal yang tidak bermanfaat ia, ma'amay yalghu, bersama orang-orang yang laga, yang lalai. Ta'ziman lihaqqil Quran, karena memuliakan hak Quran. Waqala Sufyanus Tsauri, berkatalah oleh Sufyan Tsauri, idza qara'a ar-rajulul Quran, bila membaca oleh seorang akan Quran, qabbalal maliku baina ainaih, dia mengecup, mencium oleh malaikat di antara dua matanya. Di dahinya dicium oleh malaikat. Qala Amr bin Maimun, berkatalah oleh Amr bin Maimun, Umar bin Maimun, man nashara mushafan, barang siapa yang menghampar ia akan mushaf, hina yusalli subha, ketika salat ia akan subuh, menghamparkan mushaf di depan, berarti dari zaman dulu sudah ada nih, bikin tiang hamparin mushaf. Faqara'a mi'ata ayat, maka membaca ayat 100 ayat. Ini orang nggak bisa hafal Quran barangkali, jadi Quran dihamparkan di depannya, jangan di kaki, nggak sopan, pakai tiang gitu. Kemudian dia membaca 100 ayat. Rafa'allahu azza wa jalla lahu, mengangkat oleh Allah azza wa jalla baginya, misla amali, akan seperti amal jami' ahli dunia, seluruh penduduk bumi. Wa yurwa anna Khalid bin Aqabah, diriwayatkan bahwa sungguh Khalid bin Aqabah ja'a ila Rasulillah, datang ianya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, berkata ia, Iqra alayyal Qur'an, baca olehmu ya Rasul kepadaku akan Quran. Faqara alaihi, maka membaca ia Nabi kepadanya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah itu memerintahkan dengan berbuat adil dan berbuat baik. Wa ita'idil qurba, memerintahkan untuk memberikan kepada kerabat. Ayat. Faqala lahu, maka berkata ianya Khalid bin Aqabah baginya Nabi, A'id, ulang olehmu ya Rasul. Fa'ada, maka mengulang ianya Rasul. Faqala, berkata ianya Khalid, wallah, demi Allah, inna lahu lahalawah, sungguhnya baginya Quran itu lahalawah, sungguh sedap banget, lezat banget, nggak bisa dibayangkan. Wa inna alaihi la tilawah, sesungguhnya di atasnya Quran itu la tilawah. Apa arti tilawah? Tulawah. Wa inna alaihi la tulawah, bahjah, kemegahan. Tulawah itu bahjah, kemegahan. Wa anna asfalahu la maghdakun, dan sesungguhnya di bawahnya yang dibaca tadi itu maghdak, kasirul ghadak. Ini lupa saya artinya. Wa inna a'lahu la musmir, sesungguhnya bagian atasnya itu musmir, membuahkan. Wa ma yaqulu hadza basyaron, dan tidak mengatakan akan ini oleh manusia. Nanti kita lihat lagi apa ini. Inna asfalahu lam yaghdak. Qala Al-Hasan, berkata oleh Hasan Basri. Apa kata Hasan Basri rahimahullah? Wallahu ma dunal Qur'ani minni ghina.
Wallah, demi Allah, ma dunal Quran min ghina. Bukan minni, min ghina. Ya, tidak ada di bawah Quran dari kekayaan. Wala ma dunal Quran. Demi Allah, tidak ada di bawah Quran dari kekayaan. Wala ba'dahu min faqah. Dan tidak ada sesudahnya Quran dari kemiskinan. Artinya kalau tanpa Quran, demi Allah, tanpa Quran itu nggak ada namanya kaya. Betapapun kita memiliki segalanya, tanpa Quran miskin. Begitu juga kalau sesudah Quran nggak ada namanya kemiskinan lagi. Ini kalau kita benar-benar mengamalkan Quran dan memahaminya. Qala al-Fudail, berkata oleh Fudail bin Iyad, man qara'a khatimah suratil Hasyr. Barang siapa yang membaca ia akan penutup surat Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'an hina yusbihu, ketika masuk waktu pagi ia. Summa mata min yaumih, kemudian meninggal ya dari hari itu. Khutimalahu, niscaya dikhatamkan, distempelkan untuknya bitabi'i syuhada, dengan stempel syuhada. Ini orang syahid nih. Waman qara'aha, barang siapa yang membaca ia akan penutup surat Al-Hasyr hina yumsi, ketika masuk waktu sore ia. Summa mata min lailatih, kemudian meninggal ia di malam itu. Khutimalahu, niscaya dikhatamkan, distempelkan untuknya bitabi'i syuhada, dengan stempelan orang syahid. Ini orang syahid, ini ada tandanya. Qala Qasim bin Abdurrahman, qultu li ba'din nassak, aku berkata bagi sebahagian orang-orang yang beribadah, ma hahuna ahadun tasta'nisu bihi, tidak ada di sini seorang pun yang engkau tasta'nisu, engkau berdamai, berjinak-jinak, berromantis dengannya. Ya, kok nggak ada orang di sini yang kita bisa ngobrol-ngobrol misalkan? Itu maksudnya. Ma hahuna ahadun. Kenapa tidak ada di sini seorang pun tasta'nisu, yang kita bisa, yang engkau bisa bersenang-senang, ngobrol, berjinak-jinak dengannya. Famadda yadahu, maka menghamparkan, menjulurkan ia akan tangannya kepada mushaf. Wada'u ala hijrihi, dan meletakkan ia akannya mushaf di atas pangkuannya. Faqala, dan berkata ia beliau, haza, inilah teman yang sebenarnya teman. Waqala Ali bin Abi Thalib, berkatalah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salasun yazidna fil hifzi, 3 hal yang bisa menambah hafalan. Wa yudhibnal balgham, bisa menghilangkan akan balgham. Balgham apa namanya? Dahak ya. Siwak, bersiwak, asyam, puasa, qiraatul Quran, dan membaca Quran. Wallahu alam bisawil marji wal ma'ab. Ini selesai bab yang pertama tentang pasal yang pertama tentang kelebihan Al-Qur'anul Karim. Semoga Allah menjadikan kita min ahlil Qur'an. Ahlul Quran, orang yang selalu membacanya, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawil marji wal ma'ab. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.